sujud sahwi ya, dan sujud tilawah. Sujud sahwi itu adalah sujud 2 kali yang dilakukan di akhir sholat ya, karena lupa. Ini kan kaitannya dengan sholat, atau ragu di dalam gerakan sholat. Ini sudah rakaat keberapa ya saya tadi, sudah rakaat ketiga atau masih kedua kan gitu. Nah, tentu wajar ya jika sebagian manusia itu kadang kita lupa dan tidak fokus di saat melaksanakan sholat. Nabi pun pernah, Pak. Nabi saja pernah lupa di dalam sholatnya karena beliau itu juga manusia seperti kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innama ana basyarum mislukum ansa kama tansawna fa idza nasitu fadzakkaruni. Innama sesungguhnya ana saya basyarun yaitu manusia biasa. Saya ini manusia biasa, basyarun mislukum seperti kalian. Ansa juga lupa, kadang-kadang lupa. Kama tansawna sebagaimana kalian juga lupa. Saya juga pernah lupa. Saya cuma manusia. Ya. Fa idza nasitu fadzakkaruni. Maka jika saya lupa kalian ingatkan saya. Jadi kalau Nabi lupa ya diingatkan tetap. Apakah ada orang kalau diingatkan nggak mau, lupa ya? Nabi saja minta diingatkan kalau lupa karena manusia biasa seperti kalian gitu. Nah, kasus lupa yang kita alami pada umumnya terjadi di saat sholat duhur ya, sholat asar sama dengan Nabi ya. Ini pernah ya lupa itu di saat sholat duhur dan asar. Tapi kalau kita sering lupa, ini perlu diperhatikan. Sebaiknya posisi diri sebagai makmum saja, jangan jadi imam sholat. Berarti gampangannya itu tahu diri lah. Kita ini kalau sering lupa, alangkah baiknya itu kita jadi makmum. Wis aku udah jadi imam, aku lalian ya nek suwe wis jek 6 gen biyen jek seger pikirane. Aku setuwek. Nah, itu namanya dia tahu diri. Apakah ada orang yang minta jadi imam? Ya, jadi imam padahal itu sering lupa bacaannya, apalagi rokaatnya, menjadikan sholat jamaah itu nggak tenang. Maka ini dianjurkan kalau kita sering lupa, sebaiknya posisi diri kita sebagai makmum saja, jangan menjadi makmum, jadi imam gitu. Nah, sujud ini dilakukan 2 kali Bapak Ibu, sebelum salam ya, atau setelah salam. Nah, ini saya sampaikan. Berarti sujud sahwi ini 2 kali, sebelum salam atau setelah salam, dengan bertakbir setiap pindah gerakan ya. Berarti setiap gerakan pindah itu takbir. 1. Jika lupa dalam sholat dengan kelebihan jumlah rokaat. Nah, ini jumlah rokaatnya itu lebih. Misalkan sholat subuh. Nah, sholat subuh ini kan rawan ya, ngantuk masalahnya, imamnya ngantuk. misalkan subuh 2 rakaat, sudah 2 rakaat tambah siji meneh ya, tambah 1 lagi gitu. Nah,
sholat berkelebihan jumlah rakaat sholatnya, maka setelah salam disunnahkan sujud 2 kali dalam keadaan duduk dengan bertakbir setiap kali sujud, kemudian salam lagi. Saya ulang lagi, jika lupa dalam sholat dengan kelebihan jumlah rakaat sholatnya, misalkan 2 rakaat ditambah 1 rakaat, berarti 3 rakaat. Nah, biasanya kalau kita ini sudah sempurna berdiri, nah ini dilanjut aja, ya, dilanjut saja. Misalkan kan seharusnya tahiyat akhir, tasyahud akhir, tiba-tiba imam sudah sempurna, di berdiri, maka imam kan melanjutkan terus. Dia merasa apa? Merasa yakinnya itu tambah gitu. Tapi ketika ada makmum itu subhanallah, tapi karena sudah sempurna dia lanjut terus, maka dia berarti ya, kalau saya ini berarti kan ragu kan Pak, walaupun dia teruskan, maka sujud sahwinya setelah apa? Maka setelah salam disunahkan sujud 2 kali dalam keadaan duduk dengan bertakbir setiap kali sujud, kemudian salam lagi. Nah, ini hadis riwayat Bukhari, Muslim dari Ibnu Mas'ud, ya. Nah, ini Bukhari Pak, hadis Bukhari, Muslim, Ibnu Mas'ud. Nah, ini yang pertama. Gimana? Oh ya, setiap kali kan 2 rakaat, 2 sujud kan? Sujud pertama ya dengan mulai takbir, Allahu Akbar, sujud, takbir lagi, kemudian takbir lagi. Nah, kemudian setelah itu takbir yang sujud kedua, takbir itu salam langsung, gitu. Ya, kan ini setelah salam disunahkan sujud 2 kali dalam keadaan duduk dengan bertakbir setiap kali sujud, kemudian salam lagi. Setiap kali sujud, setiap kali sujud, berarti sujud Allahu Akbar, ya kan gitu. Kemudian kalau misalkan sujud kemudian kan takbir lagi, maksud dikasih apa-apa kan gitu kan, tetap takbir lagi kan gitu. Yang kedua, jika lupa dalam keadaan sudah salam, ya, sebelum sempurna jumlah rakaatnya, jika lupa dalam keadaan sudah salam, lupa sudah salam Pak, ya, sebelum sempurna jumlah rakaatnya, maka ia wajib menyempurnakan sisa rakaatnya, ditambah meneh. Kemudian setelah salam disunahkan sujud 2 kali, kemudian salam lagi. Ini cara ketika sujud sahwi, yang di dalam rakaatnya itu ini lupa dalam keadaan sudah salam tapi kurang. Nah, kalau kurang ya tambah lagi 1 rakaat. Kurang itu. Ya. Kalau ini apa ya? Jika lupa dalam keadaan sudah salam sebelum sempurna jumlah rakaatnya ini, ya, ini jumlah rakaatnya, bukan masalah sujudnya kurang kan gitu. Nah, itu tadi kan pertanyaannya sujudnya kurang, sujudnya cuma 1. Ya, ini jumlah rakaatnya. Nah, jumlah rakaatnya. Ini hadis Al-Bukhari, Al-Muslim dari Abu Hurairah. Ini hadisnya sahih, ya.
Kemudian yang ketiga, jika lupa dengan meninggalkan kewajiban rukun. Nah itu tadi kan, kalau tadi jumlah rakaat yang kurang, ada jumlah rakaat yang lebih. Nah sekarang ini jika lupa meninggalkan kewajiban rukun di dalam sholat, misalkan lupa tahiyat awal, ada tidak? Lupa tahiyat awal. Kadang itu kene nek sholat dewe kadang ya saking pegele ya gak tahiyat awal, moro-moro tahiyat akhir, saking pernah Pak? Mungkin sholat sendirian ya? Ya, sholat. Maka disunahkan sujud dua kali sebelum salam. Nah, berarti ini sebelum salam Pak. Jika lupa meninggalkan kewajiban rukun sholat, misalnya lupa tahiyat awal, maka disunahkan sujud 2 kali sebelum salam. Tidak